Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun pagi, dan kita bersyukur juga karena kita bisa memanfaatkan kesempatan bangun pagi ini untuk ke masjid, sholat subuh berjamaah, dan melanjutkannya dengan melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa dalam kerangka agar supaya makanan itu betul-betul berkah, ya makanan itu sendiri, minuman itu sendiri harus halal dan thayyib. Ya. Kalau halal itu menyangkut persoalan status hukum, ya. Yang halal berarti yang tidak haram. Ya. Kalau makanan itu haram, meskipun toh baiknya kayak apa ya tetap jelek menurut Islam. Tetapi ya halal saja tidak cukup, masih harus ditambahi dengan yang baik, yang thayyib. Itu dari sisi kualitas gizinya. Nah sehingga ibu-ibu terutama ini karena yang sehari-hari menyediakan makanan dan minuman itu ya sedapat mungkin memang memilih menu yang halal dan thayyib ini. Nah insya Allah kalau makanan itu halal dan thayyib, ya keberkahan itu insya Allah akan kita dapatkan secara sebagai akibat saja itu. Ya. Tapi kalau makanan itu sendiri sudah haram, ya bagaimana bisa berkah? Bahkan makanan yang haram itu kemudian bisa membawa akibat-akibat yang buruk dalam diri kita, ya. Baik dari sisi akibat dalam kaitannya dengan ketaatan misalnya kepada Allah misalnya, ya. Ini menjadi berat, ya. Menjadi berat. Nah, yang tidak thayyib, nah itu nanti akibatnya juga bisa membawa pengaruh-pengaruh negatif dalam tubuh kita. Ya. Makanya dua hal ini harus betul-betul dijaga betul terkait dengan syarat makanan dan minuman yang halal dan yang thayyib itu. Nah, pagi ini kita akan menambah ya, doa pasangannya makan sebelumnya, sekarang sesudahnya. Berarti doa sesudah makan. Saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu sudah hafal, kecuali bagi yang belum. Ya Pak Edi ya, sudah hafal kecuali bagi yang belum. Nah bagi yang belum mudah-mudahan dihafal nanti dan diamalkan, dan bagi yang sudah mudah-mudahan sekali lagi dengan kita kaji seperti ini, mudah-mudahan setiap kali kita berdoa itu betul-betul kita hayati. Saya tuh kadang-kadang iri itu ya melihat teman-teman kita yang
punya keyakinan lain. Kalau bagi yang taat itu, kalau makan itu doanya itu sampai pernah lihat Pak ya, misalnya teman-teman kita yang punya keyakinan lain, serius sekali begitu. Nah, kita ini jarang kalau mau makan itu sampai doanya sampai serius amat gitu. Biasanya ya doanya itu biasanya sambil lalu saja. Kadang-kadang hanya dibatin saja ya. Tapi tidak apa-apa dibatin sekalipun Allah tahu ya, tidak masalah. Yang penting berdoa. Nah, doa setelah makan ya sebenarnya banyak versinya ya. Tapi yang versi yang paling umum yang barangkali yang kita kaji yang paling umum saja supaya karena ini bukan kajian ilmiah ya kita lebih kepada yang penting kita amalkan sehari-hari. Jadi yang sudah umum sajalah yang kita sering dengar ya. Doanya apa itu setelah makan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Insyaallah ya. Alhamdulillahilladzi alhamdulillahi segala puji bagi Allah. Alladzi at'amana, zat yang telah memberikan makan kepada kami. Wasaqona, dan juga memberikan minum kepada kami. Wa ja'alana minal muslimin, dan jadikanlah kami ya Allah termasuk orang-orang yang muslim, orang-orang yang tunduk, berserah diri sepenuhnya kepada-Mu. Jadi doa sudah makan ini sebenarnya intinya adalah ekspresi syukur, ekspresi berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas makanan dan minuman yang telah diberikan kepada kita, dengan menyatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ekspresi syukur itu yang paling bisa dilihat ya ekspresi pernyataan itu. Nah, pernyataan itu dengan menyatakan alhamdulillah. Ya Allah, segala puji bagi-Mu, zat yang telah memberikan makan kepada kami dan memberikan minum kepada kami. Bapak dan ibu-ibu, kenapa kita menyatakan rasa syukur kepada Allah terkait dengan apa yang sudah diberikan kepada kita berupa makanan dan minuman? Sebagai seorang muslim, orang yang mengakui bahwa Allah itu sebagai Tuhan satu-satunya, itu memang harus juga mengakui bahwa zat yang memberikan makan dan minum satu-satunya ya Allah itu sendiri, tidak ada yang lain. Bahkan dalam doa sesudah makan dalam versi yang lain itu ada pernyataan begini, Allah memberikan makan dan minum kepada kami itu tanpa ada daya dan kekuatan sedikit pun dari kami. Bahkan sampai diekspresikan seperti itu. Min ghairi haulin wala quwwatin minni, ada pernyataan seperti itu. Tapi yang sekali lagi yang awam enggak sampai ada seperti itu. Ya, pokoknya hanya menyatakan bersyukur bahwa yang namanya makanan dan minuman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting ya. Jangan sampai kita itu beranggapan bahwa yang namanya kita bisa makan dan minum itu ya mau kita sendiri, kekuatan kita sendiri, daya kita sendiri itu enggak. Tapi karena saking biasanya ambil cilik wis mangan, nganti tuwa ya mangan, minum, itu enggak terasa itu bahwa yang namanya makan dan minum itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saking biasanya itu. Seperti ya nikmat-nikmat yang lain lah ya.
Nikmat itu kan begitu, karena saking biasanya tidak pernah kita rasakan sebagai nikmat. Rumah sana sing jenenge nikmat itu nak pas entuk rezeki sing akeh ya. Ya. Itu jabatan sing gede. Dikiranya nikmat hanya itu gitu. Padahal Masya Allah ya, banyak sekali nikmat ya, tapi tidak pernah kita rasakan. Ya. Nah, coba misalnya kita diberi mata ini yang sejak awal kemudian bisa melihat, dari bayi melihat sampai dengan sekarang bisa melihat. Kita tidak pernah merasakan itu sebagai nikmat, apalagi nikmat yang besar. Tapi coba kalau kita tuh baru kemudian, maaf ya, baru kena sakit mata saja, beleken saja, itu baru kroso loh. Kok orang enak kabeh moto lurah di koro. Baru sadar itu baru sakit mata loh ya. Coba bayangkan kalau misalnya satu ketika tiba-tiba mata kita buta, tidak melihat lagi. Itu nanti baru terasa itu. Kalau kenikmatan itu sudah hilang, itu nikmat itu baru terasa. Ya. Masya Allah. Jadi tidak pernah merasakan itu. Nikmat mata itu tidak pernah dirasakan sama sekali. Tapi kalau sudah sakit atau bahkan sampai hilang karena sebab tertentu, ya, Masya Allah itu betapa baru terasa itu nikmat mata. Nah selama ini nggak pernah kita syukuri, biasa saja gitu. Wong sudah nempel sejak dulu gitu ya. Saya punya teman juga koleha juga di Banjarnegara, ya. Di pondok pesantren Parakan Cangga itu. Dulu puternya Pak Kiainya, sekarang jadi kiainya. Tapi sudah sepuh dan sudah 12 tahun tidak terlihat gara-gara kuda. Ya itu baru sadar. Jadi kata dia itu kemarin ketemu saya itu, dunia saiki isine mung berisik tok katanya, gembremeng tok. Ya enggak melihat apa-apa yang dirasakannya lewat pendengarannya ya. Dunia kok isine mung apa gembremeng, isine mung apa namanya? Berisik tok katanya itu. Ya. Masya Allah. Itu baru mata itu. Yang lain-lain, Masya Allah ya, banyak sekali kalau kita bicara tentang kenikmatan yang ada di dalam diri kita itu, ya Allah ya. Gigi, Masya Allah, gigi ini ya tidak pernah kita syukuri ya, awet cilik wis ana untune ya, gue mangan ya serak rumah sana ini, ya biasa gitu saja. Tapi kalau sudah terasa gigi kita sakit saja, satu saja itu, waduh, udah sakit gigi itu Masya Allah ya. Apalagi sudah mulai copot satu, makan itu sudah rasanya lain itu. Baru copot satu aja itu sudah rasanya lain. Copot dua tambah lain lagi, copot tiga tambah lain lagi. Karena copot kabeh, ya sembuh ya. Masya Allah. Oke, misalnya belum copot sekalipun, alhamdulillah, Masya Allah, gigi itu kok Gusti Allah kok ya gawe kok ya rata. Tur gigi kaya mandek wong semono iki lho. Ya. Jadi nek misalnya gigi itu kaya rambut, ya, tukul terus apa kaya kuku, tukul terus itu. Lho kayak apa itu? Ya, repot kan kita itu ya. Lho kayak gitu-gitu itu tidak pernah kita rasakan sebagai nikmat. Tidak pernah kita rasakan sebagai nikmat. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, kita itu sebagai seorang muslim diajari untuk menyadari bahwa semua yang ada pada kita itu merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita makan dan kita minum itu juga pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wong nyatanya juga ada kok, orang itu nyatanya suatu ketika tidak bisa makan, ya. Bukan persoalan tidak ada yang bisa dimakan, ada yang bisa dimakan, tapi karena sebab tertentu misalnya apa misalnya, kalau gulanya sangat tinggi orang oleh makan gula, ya. Kalau kolesterolnya sangat tinggi sudah tidak boleh makan kambing, padahal duit loh, iso tuku loh. Jadi makanya kalau kita masih diberi sehat, masih boleh makan apa saja, ya alhamdulillah.
Kok sudah mulai dibatasi, ya masih alhamdulillah. Tapi nyatanya angel, kita tuh kadang-kadang baru dibatasi sedikit aja tuh sudah waduh rasanya kok dunia itu wis peteng gitu ya. Saya mungkin pernah cerita ya, saya itu terkait dengan saraf terjepit saya itu kan berobat ke Jogja ya. Pak Kun juga sudah pernah tidak ke sana ya. Pak Wahyono sudah, beberapa sudah. Nah itu kalau berobat ke sana itu begitu selesai itu langsung diberi catatan tantangan. Lah dikai tantangan makan aja itu sudah kayak seperti waduh gitu ya. Padahal baru tidak boleh makan beberapa saja itu. Masih banyak yang boleh. Baru gitu aja sudah terasa itu. Makanya ketika kita masih bisa diberi makan macam-macam, minum macam-macam, alhamdulillah. Tapi ketika sudah dibatasi sekalipun, masih alhamdulillah. Masih banyak yang bisa dimakan. Wong nyatanya sampai pada batas tertentu itu kita nggak bisa makan. Ya. Kadang-kadang ya sebabnya macam-macam sebabnya nggak boleh makan, nggak bisa makan. Ada penyakit itu yang ketika makan balik, atau ketika minum sedikit balik. Ada enggak itu? Ada. Makanya kita itu bisa makan, bisa minum, itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, tidak semata-mata persoalan ada yang bisa dimakan dan bisa diminum. Ada saat-saat tertentu yang memang tidak bisa kita itu makan dan minum. Itulah sebabnya maka harus kita sadari sepenuhnya, sesadar-sadarnya bahwa makan dan minum yang bisa kita lakukan itu semata-mata adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa setelah makan itu intinya itu pernyataan rasa syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala berupa makan dan minum. Dan betapa berharganya makan dan minum itu karena apa? Coba kalau kita tuh misalnya kok sampai tidak bisa makan dan minum, ya, kalau dalam jangka waktu yang lama bisa sakit, dalam jangka waktu yang lama lagi bisa mati bahkan. Makanya lalu harus kita sadari yang namanya nikmat makan dan minum ini luar biasa. Ya. Dulu pernah ada cerita ya, dan mungkin sudah pernah saya ceritakan itu. Ada seorang raja yang punya kekuasaan yang sangat besar, ya. Suatu ketika minta nasihat kepada seorang kiai, seorang ulama, ya. Dinasihati kalau seandainya ya, ini berandai-andai saja, berandai-andai. Kalau kamu itu suatu ketika ya tidak ada yang bisa kamu minum, dan kalau kamu tidak minum kamu akan mati misalnya. Karena saking mungkin hausnya, saking sudah pada tahap tertentu gitu. Nah lalu kamu misalnya ditawari minuman ini. Kalau kamu tukar dengan kerajaanmu, kamu pilih mana? Pilih kerajaan atau pilih minuman? Ujung-ujungnya hanya pilih minuman. Silakanlah kerajaanku, peon. Sebenarnya aku bisa minum. Loh berarti kerajaan itu dengan minuman mahal mana? Mahal minuman dalam keadaan tertentu. Masya Allah. Ini pentingnya makanan dan minuman itu yang kadang-kadang tuh sekali lagi tidak kita rasakan sebagai sebuah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekali lagi dengan doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona ini kita diajarkan untuk betul-betul menyadari bahwa yang kita makan dan kita minum itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ekspresi syukur ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah tentu saja ya. Nah ini pentingnya ngajikan di sini. Ya. Sudah berkali-kali disampaikan bahwa syukur itu kan tidak hanya menyatakan alhamdulillah. Ya. Jadi syukur itu ya dulu Pak Fadil malah pernah mengaji tafsir secara khusus itu. Unsurnya paling enggak 3. Ya. Ada pernyataan menyatakan alhamdulillah. Tapi di balik pernyataan itu di dalam hati kita ini ada pengakuan. Pengakuan bahwa
Semua itu memang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu justru yang terpenting karena itu yang mendasari. Ya. Karena ada pengakuan itulah maka kemudian dinyatakan dalam bentuk alhamdulillah itu. Tapi apa cukup itu? Enggak. Ya, syukur itu lalu kemudian diwujudkan dalam bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita itu sudah makan, sudah minum, lalu kemudian badan kita menjadi sehat, kuat karena ada energi dalam badan kita, ya mestinya kalau kita itu betul-betul bersyukur kepada Allah, kita gunakan badan kita yang sehat itu, energi kita itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah makanya doa kita ingin mendapatkan keberkahan dari makan itu tercapai. Jadi doa sebelum makan dan sudah makan itu nyambung. Kalau di bagian sebelum makan itu kita minta dijaga dari siksa neraka, setelah makan supaya kita taat itu kita mohon dijadikan sebagai orang yang muslim. Yang muslim itu yang bagaimana? Yang betul-betul tunduk, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagian yang kedua ini insya Allah akan kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang. Ya, saya kira begitu. Mari kita akhiri pengajian kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.